Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Haji Agus Muharram MPD dan Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD serta teman-teman kelas 2B. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Pani Herlina dengan NIM 2108386. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada kali ini. Adapun judul yang akan kami bahas yaitu mengenai konsep, karakteristik, dan alat pendidikan. Namun sebelum merujuk kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, ada Kholisoh Nurul Salamah dengan NIM 2101024. Yang kedua, ada Nisa Nur Fauziah dengan NIM 2106276. Dan yang ketiga, saya sendiri Pani Herlina dengan NIM 2108386. Adapun materi yang menjadikan pembahasan utama dari kelompok 7 yaitu mengenai situasi pergaulan dan situasi pendidikan, juga mengenai alat pendidikan. Baik, pemateri yang pertama itu ada Nisa Nur Fauziah, yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga ada Kholisoh Nurul Salamah. Si moderator, di sini ada pembahasan mengenai situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Pergaulan merupakan dua orang atau lebih bersama-sama mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa kemungkinan membentuk dua situasi, yaitu situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Nah, yang pertama di sini ada situasi pergaulan. Apa sih pergaulan itu? Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain maupun dengan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian individu. Jika dalam suatu pergaulan antara orang dewasa dengan anak didasarkan atas niat untuk memuaskan keinginan orang dewasa dan tidak didasarkan untuk mencapai tujuan pendidikan, maka situasi yang tercipta bukan situasi pendidikan, melainkan situasi pergaulan. Dalam situasi pergaulan, anak memperoleh kesempatan untuk menjadi dirinya serta mengekspresikan apa yang dihayatinya. Anak dapat mengungkapkan dengan bebas dan spontan semua pikiran, perasaan, maupun kemauan yang dihayatinya. Dengan adanya kesempatan untuk bertindak dan bertingkah laku seperti yang ia inginkan, anak dapat mengembangkan bentuk kepribadiannya sendiri. Keinginan tersebut dapat diperoleh anak dalam pergaulan. Oleh karena itu, selama anak tidak melanggar norma atau nilai-nilai pedagogis, sebaiknya ia diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk bergerak dan berbuat sesuatu. Biarkan anak merasakan kehidupannya sebagai anak. Situasi pergaulan yang sifatnya wajar dan alamiah memberikan kesempatan kepada anak untuk menyerap dan mencerna semua pengalaman sesuai pilihan kesukaannya tanpa merasa ada paksaan. Mengapa situasi pergaulan bisa terjadi? Situasi pergaulan akan terjadi apabila ada rasa saling mempercayai antara dua orang atau lebih yang berada dalam satu tempat yang sama. Jadi, kepercayaan merupakan syarat teknis bagi terjadinya situasi pergaulan. Artinya, situasi pergaulan tidak akan terjadi apabila tidak ada kepercayaan. Anak dan orang dewasa akan membentuk situasi pergaulan apabila di antara keduanya saling mempercayai. Anak harus menaruh kepercayaan bahwa orang dewasa yang dihadapinya tidak akan menjerumuskan dan merugikan dirinya.
Anak harus dapat menaruh perhatian bahwa ia akan dapat mengambil banyak manfaat dengan membuka hubungan dengan orang dewasa yang dihadapinya. Dalam situasi pergaulan mengandung macam perlindungan sehingga anak akan merasa aman dalam situasi tersebut. Perlindungan harus diberikan karena jika tidak, momen kepercayaan akan ditarik kembali oleh anak. Perlindungan tidak hanya menjaga keselamatan anak, melainkan juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan potensi yang baik susila dan mencegah berkembangnya potensi yang tidak baik atau asusila. Misalnya, anak yang terlihat melakukan perbuatan yang sesuai dengan kesopanan dan aturan-aturan yang berlaku. Biarkanlah ia terus melakukan perbuatan tersebut. Tapi bagi anak yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kesopanan, segera ditegur dan diluruskan dengan mengubah situasi pergaulan dengan situasi pendidikan. Jadi, dalam situasi pergaulan tidak ada pengertian bahwa anak dibiarkan untuk berbuat sesuka kemauannya. Anak harus dilindungi dari semua bahaya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik yang akan merusak fisiknya maupun jiwanya. Orang dewasa menjaga, memperhatikan, atau melindungi anak jasmani dan rohaninya agar tidak terganggu. Perlindungan yang diberikan orang dewasa juga berarti bahwa anak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pani Herlina. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Pani Herlina dengan NIM 2108386 akan melanjutkan pembahasan mengenai situasi pendidikan. Apa yang disebut dengan situasi pendidikan? Situasi pendidikan merupakan situasi yang istimewa atau khusus karena situasinya itu merupakan suatu perubahan dari situasi pergaulan di mana komponen-komponennya itu berupa dari orang dewasa atau orang tua, yang mana orang dewasa atau orang tua ini menjadi seorang pendidik, sementara anak menjadi anak didik. Nah, kemudian cara teknisnya itu dari kepercayaan menjadi kewibawaan. Namun mutlak harus ada situasi pendidikan, yang mana setelah tadi saya sebutkan bahwa situasi pendidikan ini merupakan situasi pergaulan yang diciptakan dengan sengaja karena ada suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada suatu nilai yang hendak disampaikan kepada anak sebagai anak didik dari orang dewasa. Orang dewasa ini baik itu orang tua ataupun guru sebagai pendidik. Kemudian ada alat pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai alat pendidikan dan faktor pendidikan. Tidak hanya kita harus mengetahui apa itu alat pendidikan, tapi kita juga harus mengetahui apa itu faktor pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu faktor pendidikan. Faktor pendidikan adalah semua benih kegiatan yang akan dipergunakan untuk mendidik yang terdapat dalam situasi pergaulan. Jadi dengan kata lain, situasi pergaulan ini memiliki sesuatu yang berpotensi untuk dijadikan alat pendidikan. Lantas, apa yang dimaksud dengan alat pendidikan? Alat pendidikan merupakan suatu tindakan atau perbuatan ataupun situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu apa? Yaitu kedewasaan. Alat pendidikan merupakan suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi anak didik secara pedagogis atau edukatif. Menurut Langeveld, pada tahun 1980 terdapat 5 pengelompokan jenis alat pendidikan. Yang pertama itu ada perlindungan. Perlindungan merupakan syarat dasar bagi semua pergaulan, termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Perlindungan harus datang dari pihak dewasa yang bertindak untuk melindungi anak didik,
baik itu jasmani maupun rohani, sehingga anak merasa terlindung oleh orang dewasa. Kemudian, yang kedua ada kesepahaman. Kesepahaman ini timbul karena orang dewasa. Baik itu disadari maupun tidak disadari, akan menjadi contoh atau teladan bagi anak didik. Dan sebaliknya, baik itu disadari ataupun tidak, akan mencoba atau meniru perbuatan pendidik. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memperlihatkan perilaku yang baik yang sesuai dengan aturan negara kita. Karena apa? Karena kita seorang pendidik yang akan ditiru oleh anak didik. Ketika anak didik melihat apa yang kita perbuat, maka anak didik pun akan meniru perbuatan kita. Maka alangkah baiknya kita sebagai seorang pendidik memperlihatkan perilaku-perilaku yang baik, nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga itu ada kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan. Ada kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan yang dapat berupa pembauran dari pendidik dan penyesuaian dari anak didik. Jadi ada kesamaan arah yang terjadi antara perbuatan pendidik dan perbuatan anak didik. Nah, untuk poin ketiga ini diperlukan adanya hubungan dari kita sebagai seorang pendidik untuk memberikan tanggung jawab kepada anak. Untuk apa? Ini untuk melatih sang anak untuk belajar memikul tanggung jawabnya. Kita bisa mengikutsertakan anak didik ini untuk memikul tanggung jawab. Agar apa? Agar kedepannya mereka bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri bahkan terhadap orang lain. Baik, untuk poin yang keempat itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, D. Perasaan bersatu. Perasaan bersatu timbul karena interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik yang bersifat kekeluargaan dan menimbulkan saling pengertian, saling mengisi di antara kedua belah pihak. Tindakan atau perbuatan pendidikan untuk memelihara perasaan bersatu dapat berupa menasihati, memperingatkan, menegur, dan dapat juga melaksanakan hukuman. Nah, yang terakhir ada pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Pendidikan karena kepentingan diri sendiri berarti anak telah menyadari kepentingan diri sendiri dan dia bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Pendidik memberikan tanggung jawab penuh kepada anak didik agar ia dapat melaksanakan tugas sebagai hasil pilihannya sendiri. Pendidik mengetahui dan menyadari terhadap kepentingan anak untuk membentuk diri sendiri dan anak pun menyadari terhadap kepentingan tersebut. Yang kedua, kriteria menggunakan alat pendidikan. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan yang akan dicapai. Jika seorang pendidik akan menggunakan alat pendidikan, maka ia harus tahu tujuan pendidikan mana yang akan dicapai dengan tindakan tersebut. Apakah tujuan akhir, sementara, intermediate, tak lengkap, atau tujuan khusus. Yang kedua, orang dewasa yang menggunakan alat pendidikan. Penggunaan alat pendidikan harus mempertimbangkan pendidik mana yang akan menggunakan alat pendidikan tersebut. Apakah ayahnya, ibunya, gurunya, atau pengasuh di sebuah panti asuhan. Seorang anak yang membuat kesalahan dan dinasihati oleh ayah kandungnya atau ibu kandungnya akan lain perasaan dan pikirannya apabila dinasihati oleh orang lain. Yang ketiga, ada anak mana yang dikenai alat pendidikan. Nah, apa saja alat pendidikan dikenakan kepada anak didik? Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam memilih alat pendidikan harus memperhatikan anak. Apakah anak didik itu laki-laki, perempuan, anak pemurung, anak periang, anak yang lincah, anak yang pendiam, atau seorang remaja, dan lain sebagainya. Jadi, dalam memilih alat pendidikan harus memperhatikan jenis kelamin, watak dan pembawaannya, latar belakang kehidupannya, perkembangan psikologisnya, cara perkembangan kecerdasannya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada bagaimana alat pendidikan itu bekerja, memuaskan atau tidak. Seorang guru telah memberikan teguran atau nasihat atau hukuman dan sebagainya, tetap harus memperhatikan apakah alat pendidikan yang digunakan terhadap siswanya benar-benar telah mencapai tujuannya atau belum.
Memuaskannya atau tidak penggunaan suatu alat pendidikan itu banyak tergantung kepada kualitas pendidikan itu sendiri. Mencakup pengalaman pendidik, sifat kepribadiannya, taraf inteligensinya, dan pada kemampuan pendidik itu sendiri untuk menjelma menjadi alat pendidikan. Mendidik pada hakikatnya adalah menjadi alat pendidikan itu sendiri.